Jadi memang bagi teman-teman atau bapak ibu yang mungkin merasa aneh dengan perhitungan tagihannya, silahkan untuk komplain. Tapi jangan lupa bawa dus senjatanya. Halo, bertemu lagi di Khalifat Channel. Nah, hari ini kita mau sedikit curhat tentang tagihan listrik khususnya di bulan Juni 2020. Mungkin beberapa orang yang nonton channel ini juga punya pengalaman yang sama dengan kami. Kenapa? Karena di bulan-bulan yang lalu, misalnya dimulai April, Mei, dan mundur ke belakang, itu tagihan listrik di rumah kami yang kebetulan tidak kami tempati saat ini sudah lama, hanya sekitar 300-an yang paling tinggi yang pernah kita bayar. Nah, bulan ini di per 5 Juni kalau saya tidak salah, ketika saya coba melihat tagihannya itu sampai ke 794.000 sekian. Saya coba cek juga melalui kebetulan karena kami mendaftarkan di layanan pln.co.id, saya punya akunnya. Nih. Jadi kita bisa punya akun di sini, kita bisa masukkan nanti email dan segala macam. Kita bisa melihat beban pemakaiannya saja, tidak secara rinci juga dijelaskan sebetulnya berapa daya per harinya, tidak. Nah, saya coba hitung, saya lihat sepertinya ada yang kurang wajar karena untuk pemakaian Juni dia sampai 500 kWh dengan kondisi rumah itu tidak ditempati. Nah, setelah coba melihat ke berbagai informasi yang ada, misalnya saya coba lihat di Twitter atau juga lihat referensi-referensi, bahwasanya memang katanya sedang terjadi kenaikan tagihan listrik massal di seluruh Indonesia. Sebenarnya penasaran juga, saya coba kemarin di Twitter, saya coba mention tapi tidak ada reaksi. Jadi akhirnya kami putuskan hari ini kami datangi saja ke kantor PLN-nya. Nah, tadi kita sudah datang. Kebetulan di hari ini juga ada banyak nih warga yang sepertinya punya masalah yang sama. Tagihan listriknya itu sampai membengkak sampai ke 100% angkanya. Nah, tadi pas giliran kita agak lama sih sebetulnya menunggu. Kita jadi masuk, prosedurnya itu ya begini. Caranya kalau misalnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau siapa saja yang mau coba klarifikasi lah ya, kita bukan mau komplain, kita mau coba klarifikasi, kita mau lihat apa betul pemakaian kami sampai di angka seperti itu. Nah, kita bisa langsung datang ke kantor PLN yang memang membawahi wilayah tinggal kita. Lalu kita, kalau tadi prosedurnya ketika kami datang, kami disambut oleh satpam, lalu ditanya apa keperluannya, kita sampaikan keperluannya apa, dia akan tanya berapa nomor ID pelanggan kita, khususnya untuk pelanggan yang menggunakan pasca bayar ya. Lalu kemudian dia akan tanya per hari ini sudah berapa pemakaiannya, KWH-nya itu. Jadi kita sebelum berangkat ke kantor PLN itu sebaiknya kita foto dulu supaya tidak nanti jadinya 2 kali kerja kan, apalagi kalau yang rumahnya jauh. Nah, nanti dia akan catatkan satpam tersebut, lalu kita silahkan menunggu di luar saja. Tadi memang kami tidak diperkenankan masuk. Apakah karena memang sedang dalam masa pandemi ini, jadi memang dibatasi orang yang di dalam kantor, kami kurang tahu. Menunggu sekitar 30-45 menit kalau saya tidak salah, sampai kemudian saya juga harus bertanya kembali apakah sudah diproses. Sudah memang, dan memang ketika keluar informasi dari satpamnya juga, jadi kita tidak bertemu dengan pegawai di dalam ya, jadi hanya melalui satpam saja. Satpamnya langsung mengatakan, oh iya ibu benar, ini ada kesalahan pencatatan ya, kesalahan pencatatan. Nah, jadi saya hanya dikasih tahu bahwasanya tidak perlu membayarkan dulu yang tagihan 794.000 sekian itu.
tunggu dulu sampai ada perubahan dari pihak PLN-nya. Nanti ketika kita cek sudah ada pergantian tagihan, baru membayar tagihan yang baru. Nah, saya juga minta tadi karena kebetulan ditunjukkan seperti ini. Jadi mereka print out dari bulan September 2019 sampai ke 2 Juni 2020. Jadi bisa kelihatan tagihannya itu memang ya seperti yang kami duga, tidak akan lebih daripada 500.000 karena orangnya nggak ada di rumah itu gitu. Di sini yang perlu saya beri catatan bahwasanya kita harus datang dulu komplain tentang tagihan kita yang tidak sesuai atau yang tidak masuk akal. Nah, setelah itu memang alasannya yang saya dapat tadi ya, mungkin beberapa pelanggan yang datang juga pada hari yang sama dengan saya komplain mendapatkan penjelasan bahwasanya iya terjadi kesalahan pencatatan. Baik, itu saja, mudah-mudahan bagi yang mau komplain mungkin itu prosedurnya. Jangan lupa difoto dulu meterannya sebelum datang, catat dulu ID pelanggannya, kalau perlu yang bulan-bulan lalu juga dibawa karena kita harus punya bukti kuat untuk mempertahankan hak supaya jangan kalah berperang.